Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Insani, NIM 20076003, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil utama dalam sejarah sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Ada 5 perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama, proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang terakhir, yang kelima, struktur sistem. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang proses. Proses adalah istilah yang lebih bersifat umum dibandingkan dengan job. Perkembangan sistem komputer ada terbagi tiga, yaitu konsep proses multiprogramming, yang kedua general purpose team sharing, dan transient processing system. Yang pertama yaitu konsep proses multiprogramming. Programming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkatan I/O termasuk perangkat penyimpanan tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh efisiensi yang maksimal. Yang kedua, general purpose team sharing. Agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna dan saat ini. Dengan alasan biaya, harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Yang ketiga, transient processing system. Dalam hal ini, sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Yang selanjutnya, sistem utama terjadinya error. Yang pertama, sinkronisasi yang salah. Yang kedua, mutual exclusion yang gagal. Yang ketiga, operasi program yang determinan. Yang keempat, gelap. Cara mengatasinya dengan cara sistematik untuk memonitor dan mengumpulkan bermacam-macam program yang melakukan eksekusi dalam prosesor. Ada selanjutnya konteks eksekusi. Konteks eksekusi ini terbagi tiga. Yang pertama, konteks eksekusi meliputi seluruh informasi yang diperlukan oleh sistem operasi untuk mengatur proses yang diperlukan prosesor untuk mengeksekusi proses secara benar. Yang kedua, konteks meliputi isi bermacam-macam register prosesor yang seperti program konten dan register data. Selanjutnya yang ketiga yaitu konteks juga mencakup informasi pengguna pada sistem operasi, misalnya prioritas proses dan apakah suatu proses sedang menunggu selesainya event I/O tertentu atau tidak. Selanjutnya yang kedua, manajemen memori. Manajemen memori ini adalah manajer sistem yang memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien. Di sini ada 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan. Yang pertama, isolasi proses. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Yang ketiga, dukungan pemrograman modular. Yang keempat, proteksi dan kontrol akses. Yang kelima, penyimpanan dalam lingkungan.
Di sini sistem operasi memenuhi persyaratan yang menggunakan, yaitu ada terbagi dua, yaitu sistem file dan memori virtual. Di sini sistem file menerapkan penyediaan jangka panjang dengan susunan penyimpanan informasi dan akses. Sedangkan memori virtual suatu fasilitas yang memungkinkan program dapat menunjukkan memori berdasarkan sudut analisa tanpa mempertimbangkan jumlah memori utama yang tersedia secara fisik. Yang ketiga adalah proteksi informasi dan keamanan. Semakin meningkatkan sistem yang sering dan jaringan pada komputer itu menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Di sini ada 3 kategori bekerja dalam keamanan dan proteksi. Yang pertama adalah yaitu pengontrolan akses, yang kedua pengontrolan aliran informasi, yang ketiga notifikasi. Selanjutnya yang keempat penjadwalan dan manajemen sumber daya. Di sini tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia yang seperti atau memori utama, attention dan prosesor. Dan untuk melakukannya penggunaannya oleh berbagai proses. Di sini ada juga kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan. Yang pertama, keadilan. Keadilan umumnya kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberikan akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Tersebut perlu terutama untuk job yang kelasnya sama, yaitu job yang kebutuhannya sama dan diberi nilai. Yang kedua, responsivitas referensial. Sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas job dengan keseluruhan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk menentukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi kesadaran secara umum. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu efisiensi. Efisiensi di dalam pengelolaan keadilan dan efisiensi. Sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, minimal waktu respon, dan dalam kasus sistem sharing dan mengkomunikasikan penggunaan secara mungkin. Yang kelima, struktur data sistem. Sistem ini untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut. Banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur data sistem operasi bertahun-tahun. Secara itu, sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kapasitasnya, waktu karakteristiknya, dan sifat aplikasinya. Yang ke bagian kedua adalah karakteristik sistem operasi modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi yang tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada saja, namun cara baru dalam mengimplementasikan sistem operasi. Berbagai pendekatan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun operasi komersial. Di sini ada 5 bagian penentuan dan elemen rancangan, yaitu pertama sistem mikrokenet, yaitu hanya mengizinkan beberapa fungsi saja, tentunya termasuk diantaranya ruang halaman, komunikasi atau individu dan penjadwalan dasar.
kedua adalah multi-learning. Multi-learning di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi training yang dapat berjalan secara bersamaan. Yang ketiga, sistem multiple processing atau disebut dengan SMP. SMP berkaitan dengan arsitektur hardware, komputer, dan juga dengan sistem operasi menentukan arsitekturnya. Yang keempat, sistem operasi distribusi. Sistem operasi distribusi ini menyediakan isolasi ruangan memori sama tunggal dan ruang memori sekunder original. Ditambah dengan fasilitas akses dan tergabung seperti sistem distribusi. Yang terakhir yang kelima yaitu rancangan berorientasi objek. Rancangan berorientasi objek ini memberikan disiplin berproses tentang pengembangan modular keterangan kecil. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.